Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Henifer Radika, NIM 2019-017-037. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Resiko, dan Persepsi atas PMK 69 tahun 2022 terhadap niat untuk menggunakan aplikasi Vintage. Studi kasus pada masyarakat kota DIY. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang, perkembangan ilmu teknologi digital saat ini sangat amatlah pesat. Nah, di sini banyak inovasi yang baru bermunculan di bidang teknologi mulai dari software hingga hardware serta perangkat pendukung lainnya. Nah, perkembangan teknologi saat ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru, diantaranya transaksi-transaksi bisnis memiliki banyak dilakukan secara online dan dalam perkembangannya sistem pembayaran digital atau juga disebut pembayaran non-tunai. Ini dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat dan kemajuan teknologi. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet APJII, bahwa penggunaan internet di Indonesia sebanyak 171,17 juta jiwa atau sebesar 64,8% dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Nah, di sini di tabel sini ada jumlah pengguna internet. Tahun 2016 jumlah pengguna internet 132.700 juta. Tahun 2017 143.210 juta. Tahun 2018 pengguna internet 171 juta. Tahun 2019 196,7 juta. Sumber dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Nah, di sini juga ada financial teknologi atau disebut sebagai vintage. Nah, itu sebagai sebuah bentuk layanan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya. Nah, aplikasi vintage ini itu memiliki kemampuan yang besar dalam merubah ataupun menstruksi bentuk layanan keuangan yang telah ada. Sebagian besar vintage ini menggabungkan suatu bentuk layanan keuangan dengan aktivitas tambahan yang terkait dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Ini seperti perdagangan via online adalah seperti pembayaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan elektronik lainnya. Nah, aplikasi vintage ini juga menyediakan bermacam pilihan layanan penggunaan melalui dari efisiensi dan kemampuan pembayaran hingga aksesibilitas layanan keuangan yang lebih baik. Nah, kemunculan vintage ini berasal dari akibat perubahan gaya hidup masyarakat yang mayoritas menggunakan teknologi informasi serba cepat atau kilat. Nah, layanan saat ini itu mengalami evolusi dari waktu ke waktu, walaupun layanan keuangan sejak dulu sudah ada menggunakan sentuhan teknologi seperti anjungan tunai atau yang disebut ATM. Nah, aplikasi vintage ini diklasifikasi dalam 4 kategori. Yang pertama, pembayaran clearing, transfer. Yang kedua, pinjaman. Yang ketiga, dukungan pasar. Yang keempat, manajemen risiko dan manajemen investasi. Nah, di sini di bagian latar belakang ini saya hanya menjelaskan beberapa hal penting saja. Selanjutnya di bagian pendahuluan ini juga ada berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis ingin mengetahui dan menganalisis persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi resiko, dan persepsi PMK 69 2022 terhadap minat untuk menggunakan aplikasi vintage yang tertulis dalam judul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Resiko, dan Persepsi PMK 69 2022 terhadap minat menggunakan aplikasi vintage.
Selanjutnya di sini juga ada perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan aplikasi Vintense. Yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan aplikasi Vintense. Yang ketiga, bagaimana pengaruh persepsi resiko terhadap minat menggunakan aplikasi Vintense. Yang keempat, bagaimana pengaruh persepsi PMK 69 2022 terhadap aplikasi Vintense. Di bagian pendahuluan ini juga batasan masalah. Ada juga batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai aplikasi Vintense yang dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi resiko, dan persepsi PMK 69 tahun 2022. Nah, penelitian ini menggunakan objek masyarakat Kota Yogyakarta. Di dalam pendahuluan juga terdapat tujuan penelitian. Nah, berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini, yang pertama itu guna untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan aplikasi Vintense. Yang kedua, guna mengetahui pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan aplikasi Vintense. Yang ketiga, guna mengetahui pengaruh persepsi resiko terhadap minat menggunakan aplikasi Vintense. Yang keempat, guna mengetahui persepsi PMK 69 tahun 2022 terhadap aplikasi Vintense. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis. Selanjutnya manfaat akademis dan manfaat praktis. Selanjutnya yaitu sistematik penulisan. Nah, di bagian bab 1 pendahuluan. Bab 1 ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah-masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada teori kajian teori. Yang pertama, financial technology atau Vintense. Nah, Vintense teknologi atau Vintense merupakan hasil perpaduan antara teknologi dengan layanan keuangan yang pada akhirnya itu mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat, yang pada awalnya bertemu antara pihak pembeli dan penjual serta pembayaran dengan uang cash, kini dapat dilakukan secara transaksi online atau transaksi jarak jauh yang hanya memerlukan waktu yang singkat. Nah, di bagian tinjauan pustaka ini ada juga teknologi accept model atau TAM. Menurut Davis et al., ini salah satu teori yang dapat menjelaskan penerimaan individu dalam menggunakan teknologi. Ini adalah teknologi accept model atau TAM yang dikenal oleh Fred D. Davis pada tahun 1989. Nah, model ini adalah pengembangan Theory of Planned Action atau TRA. Model ini dirancang untuk memprediksi penerimaan atau penggunaan teknologi oleh pengguna beserta manfaatnya dalam pekerjaan. Teori yang dikembangkan oleh Davis ini menjadikan variabel persepsi dan persepsi kemudahan sebagai alat ukur untuk menganalisis. Nah, TAM ini juga bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Nah, TAM ini juga menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya. Nah, TAM ini juga menjelaskan bahwa terdapat dua variabel yang mampu mempengaruhi individu dalam menghadapi teknologi untuk menggunakan atau tidak, yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan. Nah, terdapat 5 hal yang mendasari teori TAM ini, yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, sikap terhadap perilaku atau sikap menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Nah, di sini penelitian tentang pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi resiko, persepsi PMK 69 terhadap minat untuk menggunakan aplikasi Vintense telah ada yang melakukan, di antara lain yang pertama
pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan dan risiko, persepsi terhadap minat bertransaksi, menggunakan e-banking pada UMKM Kota Yogyakarta. Yang kedua, minat masyarakat bertransaksi menggunakan financial teknologi atau fintech di Kota Medan. Yang tiga, pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, persepsi kesesuaian terhadap minat menggunakan mobile banking. Yang keempat, pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan dan efektivitas terhadap minat menggunakan fintech teknologi atau fintech studi kasus UMKM di Kabupaten Bantul. Yang kelima, pengaruh sikap normal subjektif dan persepsi risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi fintech. Selanjutnya, hipotesis. Nah, persepsi kemudahan ini berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi fintech. Jadi, hipotesis satunya itu persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi fintech. Hipotesis duanya, persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi fintech. Selanjutnya, hipotesis 3, persepsi resiko berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi fintech. Selanjutnya, hipotesis keempat, persepsi PMK 69/2022 berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi fintech. Di sini juga ada kerangka pikir penelitian. Nah, kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan variabel bebas. Dalam hal ini adalah persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi resiko, persepsi atas PMK 69 tahun 2022 terhadap variabel terkait yaitu minat untuk menggunakan aplikasi fintech. Nah, adapun kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini saya hanya merangkum yaitu yang pertama pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif. Nah, tujuan utama saya menggunakan metode ini untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian ini dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Nah, pendekatan kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan data dan berupa angka-angka. Nah, penelitian ini akan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, persepsi penggunaan, persepsi resiko, persepsi atas PMK 69 tahun 2022 terhadap minat menggunakan aplikasi fintech. Nah, alasan saya memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan, pengaruh persepsi kemudahan, pengaruh persepsi kegunaan, pengaruh persepsi risiko, dan pengaruh persepsi atas PMK 69 tahun 2022 terhadap minat untuk menggunakan aplikasi fintech. Peneliti ini terdiri dari 4 variabel X, yaitu persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan persepsi atas PMK 69 tahun 2022 serta variabel terkait Y, yaitu minat untuk menggunakan aplikasi fintech. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Nah, populasi itu adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Nah, populasi ini juga sekedar jumlah yang ada pada objek yang dipelajari, tetapi
meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek. Nah, dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Saat ini jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebesar 373.589 penduduk. Nah, yang kedua itu sampel. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil ini menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Nah, jika populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi. Nah, hal ini seperti dikarenakan adanya keterbatasan dana, biaya, tenaga, dan waktu. Nah, menurut pertimbangan peneliti, sampel yang harus diambil karena tidak mungkin meneliti populasi yang karakteristiknya sangat banyak. Nah, berdasarkan pertimbangan waktu yang sempit, dana yang terbatas, dan tenaga yang tidak memadai, peneliti terhadap sebuah populasi ini cukup diambil sampelnya saja. Hasil penelitian terhadap sampel ini akan merupakan kesimpulan terhadap populasi. Dalam mengambil sampel ini, peneliti dari populasi harus betul-betul mewakili. Dalam penelitian ini juga yang diambil adalah masyarakat Kota Yogyakarta. Nah, untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kedua sampling ini tersebut juga dibagi menjadi beberapa teknik di dalamnya. Nah, di dalam penelitian ini juga itu menggunakan teknik sampel random atau sampling, yaitu sampel yang diambil secara acak, yaitu masyarakat yang pernah bertransaksi menggunakan Vintage maupun yang belum pernah menggunakannya. Nah, pada teknik random sampling ini peneliti harus bisa mengetahui populasi yang dijadikan sampel. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.